prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran memiliki 6 poin. Yang pertama, ada prinsip kontinuitas, terus-menerus atau berkesinambungan. Artinya bahwa evaluasi itu tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester atau kenaikan saja, tetapi harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mendapatkan kepastian terhadap suatu yang diukur dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, prinsip komprehensif. Kegiatan evaluasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, yakni dengan mencakup seluruh aspek pribadi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ketiga, prinsip mengacu kepada tujuan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran juga harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Keempat, prinsip objektif. Kegiatan evaluasi pembelajaran juga harus dilaksanakan secara objektif. Artinya, apabila evaluasi pembelajaran dilaksanakan, memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Kelima, prinsip kooperatif. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran juga harus bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran harus praktis, ekonomis, dan mendidik. Evaluasi pembelajaran yang baik harus mudah dilaksanakan, rendah biaya, efisien waktu, serta bisa mencapai tujuan secara optimal. Dari sekian banyak prinsip-prinsip evaluasi, ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau adanya hubungan erat antara 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi. Selain prinsip pembelajaran, evaluasi pembelajaran memiliki ciri-ciri. Ciri pertama yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Misalnya pengukuran kepandaian siswa melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal. Ciri kedua dari nilai pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu, lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Ciri ketiga dari pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap karena EQ 105 termasuk anak normal. Ciri yang keempat dari nilai pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari suatu waktu ke waktu yang lain. Ciri yang kelima dalam penilaian pendidikan adalah dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Selain prinsip-prinsip dan ciri-ciri, evaluasi pembelajaran juga memiliki acuan dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Terdapat 2 pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem nilai yang didasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu.
Selanjutnya, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara penentuan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa tidak memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Untuk persamaan, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentu fokus item yang diperlukan. Pengukuran memerlukan sampel yang relevan dan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Perbedaan penilaian acuan norma dan perbedaan acuan patokan. Untuk penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Sedangkan penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku.